Nyata-nyata dia serang ulama, serang kiai, serang pesantren, saudara. Bahkan ada makam-makam, kuburan-kuburan, saudara, mereka tuduh ini kuburan palsu, bongkar, bikin keributan di mana-mana. Ada apa? Kalau mereka nggak percaya Ba'alwi itu, Habaib itu turunan Nabi, urusan mereka. Kali ini di Malang, saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto, saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh Habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir Habib takut kali? Enggak, saudara. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Nah, begitu saya mau tanya semua ini, kalau di sini ada yang telanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Sebesar apa sih Rizik Syihab itu? Gak mungkin kalau dia berjalan sendirian. Pasti di atasnya Rizik Syihab masih ada lagi yang backup, orang yang paling besar. Gak mungkin Rizik Syihab itu bekerja sendiri. Kami tahu cara kerja Rizik Syihab. Rizik Syihab itu pasti dia dapat perintah dari orang yang lebih tinggi. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Habib, kami sudah melihat ini kondisi tidak kondusif. Kami usulkan, kami sarankan agar Habib tidak datang. Nah, saya balik bertanya, kenapa Anda menyarankan saya tidak datang? Mestinya Anda sarankan mereka tidak mengganggu pengajian. Bukan menyarankan saya tidak datang. Terbalik. Terus dia bilang, tapi ini kondisinya begini Habib, ini bisa terjadi bentrokan. Enggak, saya yakin tidak akan bentrok kalau mereka tidak mengganggu. Saya sampaikan kepada Bapak Dandimnya, Bapak Kapolresnya, begini aja Pak. Bapak berdua jaga mereka yang mau mengacau. Jaga, tahan mereka. Saya yang akan tahan umat. Ada berapa ribu umat yang hadir, saya jamin umat tidak akan menyerang. Saya jamin umat tidak akan bikin kekacauan. Kita bagi tugas, saudara, nggak bisa. Dan saya katakan kepada mereka berdua, kalau malam ini saya batal, saya ikuti ini saran bapak-bapak, besok Habib-Habib yang lain ceramah diginiin, besok kiai-kiai yang lain ceramah diginiin, batal semua dong. Saya bilang nggak bisa, saya mau datang, saya tetap datang. Tapi ini gawat Habib, saya udah ratusan kali ngadepin yang gawat-gawat begini. Pusing-pusing amat, saudara. Nah, akhirnya kita datang, saudara, ke tempat acara. Enggak, umat gak bergerak. Saya suruh duduk, umat duduk tenang, setuju. Jangan umat melawan, jangan. Sudah ada bagian keamanan yang jaga. Karena di sana ada laskar-laskar, saudara, dari Tegal, dari Brebes, dari beberapa daerah, dari Demak, yang turun menjaga. Tanpa diundang, mereka dengar ini ada ancaman. Pengajian Habib Rizik mau dibubarkan, saudara, turun. Itu laskar semuanya, saudara. Nah, ternyata betul. Begitu acara, saudara, mulai masuk acara, mereka mulai nimpukin batu. Saya belum hadir. Saya masih ada di rumah bertemu dengan Kapolda dan bertemu dengan Kapolres dan Dandimnya, saudara. Sudah mulai ada benturan, mereka nimpukin jamaah dengan batu, saudara. Di pagar betis oleh laskar. Laskar yang menjadi tameng, laskar yang menjadi perisai. Biar laskar yang kena batunya, yang penting jamaah aman, saudara. Sampai akhirnya Habib Muhammad Ketub datang bersama Kiai Awid, ada di belakang Kiai Awid Masyhuri. Nah, Kiai Awid Masyhuri dengan ketum naik ke mimbar, terjadi bentrok. Mereka berusaha mau bubarkan itu pengajian, saudara. Nggak bisa. Sudah akhirnya mereka pakai batu, pakai kayu, saudara, pakai bambu runcing, pakai kelewang, pakai golok, saudara. Nah, mereka nyerang, saudara. Ya dilawan sama laskar. Saudara, mana ada laskar dikerjai begitu diam, dilawan. Nah, begitu dilawan, saudara, akhirnya mereka banyak yang tumbang. Banyak yang luka, lari terbirit-birit, lapor polisi, Bapak kami diserang oleh FPI, lah kan lu yang nyerang, goblok. Udah gitu polisinya pakai nerima lagi, sama. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, dia yang nyerang, saudara. Akhirnya dia yang luka, dia yang lapor. Orang mestinya kalau nyerang kalah kan malu, betul? Pakai bikin siaran pers, kami minta kepada Bapak Bupati untuk membayar orang-orang kami yang masuk rumah sakit. Kacau tidak? Saudara, ini perlu seperti ini jadi pelajaran buat mereka. Stop. Anda mau bikin organisasi silakan, Anda mau besarkan organisasi silakan.
jangan ganggu orang, jangan ganggu pengajian, jangan ganggu majelis taklim, jangan ganggu ulama, jangan ganggu habaib. Takbir. Siap lawan mereka? Takbir. Jangan kita ditantangin ikan bawal buah terong, lu jual gua borong. Mau jurus apa lagi? Kelabang muter, kelabang ngerem, apa kelabang bunting. Masya Allah, kita nggak mau ribut, kita mau dakwah, kita mau selawatan. Saudara, yang kita protes koruptor, kok mereka yang marah? Yang kita protes di bajingan, LGBT, koruptor. Mana ada kita serang kiai, serang ulama, saudara? Kok mereka marah? Apa mereka dibayar koruptor? Apa mereka dibayar para bajingan? Apa mereka dibayar mafia? Dan saya juga mau tanyakan, polisinya tahu mereka mengganggu pengajian, kenapa diam? Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak ditangkap? Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo, segera pecat Kapolri yang sekarang. Pecat ini Kapolri, dia sudah membiarkan pengajian-pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai-kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu, sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Kurang ajar, saudara. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Belum lagi acara hijab festnya, saudara, di Jawa Timur. Semua dibubarkan. Ada apa? Selama ini nggak ada yang lawan. Selama ini orang ngalah. Selama ini diancam batal, ya batal. Ancam bubar, ya bubar. Nah kali ini di Pemalang kena batunya, saudara. Mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang begini mau dibiarkan seterusnya? Ya, buat apa polisi kita gaji? Hei polisi, hei tentara, kau digaji oleh rakyat, turun. Ini ada gerakan perkis seperti gerakan PKI di tahun 48 dan 65, saudara. Dulu PKI punya pasukan ubal-ubal, saudara. Ya seperti ini, kerjaannya bubarkan pengajian, serang majelis taklim, hancurkan pesantren. Ini gerakan modus operandinya perkis PKI. Nah maka itu sampai kapan? Apa sengaja dibiarkan supaya kita perang, supaya terjadi konflik horizontal, saudara? Kalau Kapolri membiarkan, kalau Panglima TNI membiarkan, maka bukan tidak mungkin besok rakyat sama rakyat akan beradu perang sendiri, betul? Sekarang saya mau tanya, mau diadu tidak? Mau diadu tidak? Polisi kerja siapapun, termasuk FPI. Oh FPI membubarkan pengajian, tangkap FPI-nya, saudara. Oh FPI menyerang pesantren, tangkap FPI-nya, saudara. Bubarkan itu FPI, saudara. Ini FPI nggak nyerang pengajian, nggak bubarkan pengajian, dibubarkan FPI-nya. Sekarang nyata-nyata dia serang ulama, serang kiai, serang pesantren, saudara. Bahkan ada makam-makam, kuburan-kuburan, saudara. Mereka tuduh ini kuburan palsu, bongkar, bikin keributan di mana-mana. Ada apa? Kalau mereka nggak percaya Ba'alwi itu, habaib itu turunan Nabi, urusan mereka, saudara. Urusan mereka, mau percaya, nggak percaya urusan mereka. Kita nggak pernah minta untuk diakui oleh mereka, betul? Nggak ada habaib minta diakui sebagai keturunan Nabi, nggak ada. Habaib bukan saudara minta pengakuan, tapi habaib Ba'alwi sudah diakui oleh para ulama-ulama besar. Ibn Hajar Haytami sudah mengakui, Ibn Hajar Asqalani sudah mengakui, saudara. Apalagi ulama-ulama besar. Sampai-sampai sehari Jum'ah waktu ditanya bagaimana itu nasab Ba'alwi di Indonesia, saudara, beliau singkat jawab bahwa nasab Ba'alwi, saudara, thabitun bil ijma', bahwa nasab Ba'alwi sebagai turunan Nabi, saudara, sudah ditetapkan lewat ijma', bukan lagi suhra wal istifadah, tapi lebih lagi ada suhra wal istifadah dan disepakati oleh ulama. Kalau Anda tidak percaya silakan, saudara. Saya punya kawan-kawan, saudara. Kawan saya waktu kuliah dulu, ada beberapa kawan dari organisasi tertentu, dia nggak percaya habaib itu ada, dia nggak percaya turunan Nabi itu ada, tapi sama saya tetap akrab. Yang kau nggak percaya, ya urusan dia, saudara. Kita tetap berteman, saudara. Mereka tidak melakukan manuver, tidak melakukan propaganda dan agitasi. Jadi soal percaya tidak percaya urusan masing-masing, betul, betul. Nah, cuman jangan, saudara, orang yang percaya, saudara, diserang. Ini yang diserang bukan habaib aja, ulama-ulama muhibbin diserang juga. Saudara, ulama-ulama muhibbin diserang, disuruh bubar. Gara-gara kenapa kau cinta sama habaib? Kenapa kau undang habaib? Disuruh bubar. Nah, karena itu saya minta kepada para ulama, para kiai, jangan diam. Begitu juga anggota DPR, baik dari kalangan habaib dan kiainya. Kenapa kau tidak bersuara? Di mana suara kalian? Negara pengajian diacak-acak, saudara, para tokoh diam. Saya minta kepada Bapak Presiden sekali lagi, tugaskan polisi dan TNI untuk menjaga, saudara,
persatuan kesatuan NKRI, pertahanan keamanan NKRI. Jangan biarkan kelompok manapun seenaknya mengganggu ulama dan habaib, seenaknya membubarkan pengajian dan majelis taklim. Betul? Setuju tidak? Takbir. Saya jadi curiga, saudara. Saya jadi curiga. Maaf, kecurigaan ini bukan sekedar suudzon, saudara, tapi ada indikasi-indikasi, saudara. Beberapa Polres dan Polsek, kalau ada majelis taklim habaib, itu polisinya hubungin panitia. Jangan bikin acara deh. Ini ada kelompok yang nggak setuju. Ini katanya nih ada satu kelompok yang nggak setuju. Jangan dibuat. Ini untuk keamanan bersama. Nggak jadi digelar. Ada apa, saudara? Apa betul ada kelompok yang nggak setuju? Atau memang polisi yang bermain, saudara? Nakut-nakutin ada kelompok yang nggak setuju. Ada apa? Nah, kalau begini caranya, semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, jadi sekarang saudara, kita tes ombak aja. Saya minta nih kepada semua, kalau Laskar Setan mau bikin acara, kita tulis ke polisi, kami keberatan, Pak. Pokoknya mau remaja masjid kek, mau Karang Taruna kek, mau ormas Islam, bikin ke polisi, kami keberatan. Ini suka membubarkan pengajian, ini suka mengganggu ulama dan habaib. Bikin surat rame-rame, kirim ke polisi. Coba dilarang apa enggak? Saudara, begitu dong. Jangan gara-gara selembar surat Laskar Setan yang tulis acara dibatalin. Saudara, ada apa? Di Universitas Wiralodra Indramayu, saudara, setiap tahun bikin unwir bersolawat. Sekarang bersolawat yang ketiga. Biasa tiap tahun ngundang kiai dan ngundang habaib. Kali ini disurati oleh PWI Laskar Setan yang ada di Indramayu, minta supaya dibatalkan. Dibatalkan, saudara. Ada apa? Di mana polisi kita? Di mana tentara kita? Buat apa tuh ada Koramil, ada Kodim, ada Korem, ada Kodam, saudara, yang katanya untuk pertahanan bangsa? Jangan biarkan kalau ada kelompok yang ingin adu domba umat, yang ingin mengganggu ulama dan kiai. Khusus tentara, ingat bahwa tentara lahir dari rahim para kiai, saudara. Takbir. Nah, gitu pada kesempatan ini, saudara, saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua muhibbin, mulai hari ini lawan. Kalau Anda mau bikin acara terus ada yang ngancem, lawan, saudara. Lawan, jangan biarkan, saudara. Betul? Siap lawan, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Jadi kalau tentara dan polisi serta pemerintah tidak mau tahu, kita bikin pertahanan sendiri, saudara. Nggak bisa kalau begini caranya. Besok akan ada habib yang dibunuh, besok akan ada kiai yang dibunuh, saudara. Ya, selama ini mereka sudah berhasil membubarkan puluhan pengajian, saudara, karena nggak ada yang lawan, karena mereka semua ngalah. Bukan takut, ngalah, nggak mau ribut. Kali ini di Pemalang, saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto, saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir habaib takut kali? Enggak, saudara. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Sama gitu saya mau tanya semua ini, kalau di sini ada yang telanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Ternyata yang dimaksud dengan orang besar itu yang diplesetkan oleh relawannya Pak Jokowi, ya, Pak Ade, kata Bang Ade, ya, Bang Ade yang mengatakan bahwa menggunakan baju biru seolah-olah dikonotasikan itu adalah Pak SBY atau Partai Demokrat. Dan ternyata orang yang dimaksud di sini orang besar memang mau mendongret Pak Jokowi secara politis. Tapi bukan dalam konteks itu adalah partai politik dan orang partai politik, guys, pembesar dari partai politik. Ada yang harus kalian tahu siapa orang besar itu. Nah, tapi sebelum bias kita dengarin dulu yuk. Siapa sih yang atau apa keterangannya Pak Jokowi terkait orang besar itu? Siapa maksudnya dan bagaimana redaksi kalimatnya? Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu. Ada agenda besar politik, oke, ya, Maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup, ya, orang besar ada yang
backup. Ya. Itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya, semua udah tahu lah. Ya, Iya, kasih. semua sudah tahu. Terima kasih Pak. Pasti memang semua pasti tahu. Kenapa semua sudah tahu? Karena ternyata orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu ini guys ya. Nih teman-teman aku bacain. Amanah pendiri tunggal TPUA, waspadai sepak terjang makhluk alien oplosan. Weh. Ini nih ya si siapa namanya Bang Damai. Hari Lubis. Woi. Guys, aku langsung saja kepada siapakah yang dimaksud dengan orang besar itu guys ya. Jadi ternyata orang besar itu adalah pendiri tunggal TPUA dan dia memang orang besar. Ya, Pak Jokowi dengan mudah sekali bilang, ya dia orang besar dan semua orang sudah tahu. Ternyata orang tersebut adalah ini guys ya, ketika beliau-beliau ini bertemu dengan orang tersebut. Berkebetulan penulis kemarin malam tanpa rencana diberi amanah oleh Dr. Habib Rizik Syihab, tokoh tunggal pendiri TPUA 2017. Jadi beliau satu-satunya tokoh tunggal yang mendirikan TPUA. Diperkuat lagi ketika kemudian Habib Rizik bertemu dengan Habib Rismon ya. Kita tahu itu situasinya. Jadi Habib Rizik orang besar, imam besar ya yang memperjuangkan bagaimana secara politis yang namanya Pak Jokowi itu di downgrade ya. Pak Jokowi itu kemudian harus kemudian tidak lagi bersama keluarganya itu bangkit ya. Nih, di hadapan para senior TPUA, ketua PLT dan anggota serta simpatisan TPUA, isi pesannya adalah sebagai salah seorang tokoh dan anggota ex-sekjen TPUA dan juga ex-koordinator TPUA, khusus para pengacara TPUA, pada agenda advokasi dikatakan oleh beliau memang memegang memang titip pesan sejak dulu agar menjaga dan mengawal persatuan dalam tubuh TPUA serta sinerginya. Jadi guys, sebenarnya kita tahu maksud dari Pak Jokowi ini. Sebesar apa sih Rizik Syihab itu? Gak mungkin kalau dia berjalan sendirian. Pasti di atasnya Rizik Syihab masih ada lagi yang backup, orang yang paling besar. Gak mungkin Rizik Syihab itu bekerja sendiri. Kami tahu cara kerja Rizik Syihab. Rizik Syihab itu pasti dia dapat perintah dari orang yang lebih tinggi. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Clear ya guys ya. Jadi ternyata tokoh besar itu adalah Habib HRS, Habib Rizik Syihab. Untuk membiayai Rismon dan kawan-kawan, rasanya Rizik Syihab dana pun tidak sampai bisa untuk menggerakkan mereka. Dari mana dana Rizik Syihab ini kalau bukan dari orang besar di belakangnya? Jadi untuk menyatakan Rizik Syihab sebagai orang besar di balik Rismon CS itu sangat prematur sekali. Yang jelas Rizik Syihab ini tidak bisa bergerak jika tidak ada yang memerintah, jika tidak ada yang membackup. Masih ingatkah beberapa bulan yang lalu petinggi Gerindra Habibur Rahman dan kawan-kawannya datang ke rumah Rizik Syihab? Gunakan ketajaman kalian untuk melihat siapa orang di balik Rizik Syihab.